warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai musik setelah Perang Dunia Kedua, bagian 10, bab 1 dan 2. Tahun 1945 dan 1950 terjadi suatu reotasi dalam bidang kesenian, khususnya seni musik yang sangat mendasar, di mana terdapat sekitar 4 hal yang penting untuk perkembangannya, yaitu pertama, secara politis dan moral terjadi suatu awal seolah-olah bertolak dari titik nol. Yang kedua, secara estetis juga terlihat orientasi yang sama sekali baru, di mana pengertian karya seni musik pada umumnya didiskusikan dengan keras. Yang ketiga, dari segi gaya musik, fase neoklasisisme kelihatan selesai walaupun berbagai musik mendapat kelanjutan di tingkat sekunder. Yang keempat, dilihat dari segi teknik musik, perkembangan musik elektronis dianggap sebagai suatu pembaharuan yang sangat potensial dan menuju pada suatu musik yang memang betul-betul baru, akan tetapi sesuai dengan tuntutan zaman. Berikutnya ada keteraturan dan konsep serialisme dalam musik kontemporer. Pada masa kini, kebebasan dalam menciptakan karya musik merupakan tantangan sekaligus peluang bagi komponis. Mengapa begitu? Pernyataan Georg Ketzer pada tahun 1988 membuat komposisi masa kini mudah karena semuanya mungkin, tetapi juga sulit karena semuanya mungkin. Mengapa begitu? Mencerminkan paradoks yang dihadapi komponis modern. Dalam lanskap di mana segala sesuatu kemungkinan, para komponis tidak hanya dituntut untuk menciptakan sesuatu yang baru, tetapi juga menemukan batasan dan struktur yang bermakna dalam karya mereka. Salah satu pendekatan dari muncul abad ke-20 adalah serialisme, sebuah metode yang berusaha mengatur semua parameter musik secara terorganisasi, mulai dari nada hingga durasi dan dinamikanya. Serialisme ini mendapat perhatian besar di lingkungan Darmstadt, Jerman, yang menjadi pusat eksperimen musik modern pada tahun 1500-an. Namun pendekatan ini tidak lepas tanpa mempertimbangkan aspek komunikasi dan hubungan emosi dalam musik. Kritis tersebut bahwa musik dihasilkan seringkali hanya menjadi eksperimen matematis yang terputus dari realitas manusia. Berikutnya ada serialisme sendiri pada awalnya dipandang revolusioner karena menawarkan metode untuk menciptakan keteraturan dalam karya musik. Para komponis besar seperti Fritz Bourges, Kenzler, Nestor, dan Luigi Nono memanfaatkan teknik ini sebagai alat eksplorasi, bukan sebagai tujuan akhir. Serialisme sering digunakan untuk membatasi materi pada awal komposisi, tetapi mereka tetap mengandalkan imajinasi dalam menciptakan karya yang utuh. Hal ini membedakan mereka pemikiran komponis sebelumnya seperti Arnold Schönberg dan juga Igor Stravinsky yang mendapatkan kritik tajam dari Bourges. Bourges mengkritik Schönberg karena dianggap tidak mampu melepaskan diri dari bentuk-bentuk musik tradisional seperti sonata, sementara Stravinsky dinilai dengan menciptakan bahwa yang koheren dan hanya mengandalkan kontrapung mekanis. Kendati demikian, Bourges tetap menghargai fase awal kedua komponis tersebut, terutama dalam pendekatan eksponis mereka. Sebaliknya, Bourges bersama generasi komponis muda lainnya lebih terinspirasi oleh Anton Whitberg dan juga Olive Merzine. Webern dipuji dengan keberaniannya memulai dari nol, menciptakan karya yang paling sangat terstruktur dan juga konsisten. Sementara itu,
Mezanin memberikan pengaruh besar dengan eksplorasi parameter untuk segala komparatif dalam karyanya Mode de Vers and mengatur nada, durasi, artikulasi secara sistematis. Namun, penting untuk dicatat bahwa Whitlam maupun Mesrod tidak terpaku pada metode ini sebagai dogma. Mereka tetap memprioritaskan keaslian ekspresi dalam karya mereka. Selain pendekatan teknis, komponis kontemporer juga berupa mengubah persepsi pendengar terhadap musik. Source misalnya memperkenalkan konsep persepsi mediatis pada tahun 1952, menekankan bahwa pendengar harus melepaskan ekspektasi mereka dan mendengarkan musik dengan cara lebih relaktif. Ia menyebut bahwa musik baru bukanlah musik permintaan yang dirancang untuk memenuhi selera pasar, melainkan alat untuk membangun kesadaran kolektif dan individu. Pada akhirnya, serialisme bukanlah tujuan akhir dalam proses komposisi, melainkan salah satu alat eksplorasi di antara banyak pendekatan lainnya. Seperti para komponis di era ini berusaha menciptakan musik yang tidak hanya inovatif secara teknis, tetapi juga menawarkan pengalaman spiritual yang baru bagi pendengar. Dalam konteks ini, musik tidak hanya dipandang sebagai produk artistik, tetapi juga sebagai medium untuk merangsang pemahaman yang lebih dalam tentang dunia dan diri kita sendiri. Berikutnya adalah serialisme. Serialisme adalah aliran musik baru yang muncul pada awal tahun 1950-an. Aliran ini ditandai dengan anti terhadap ekspresionisme tradisional. Konsep keteraturan dalam serialisme musik adalah penggunaan teknik 12 nada Schoenberg. Jadi, teknik ini melibatkan penyusunan 12 nada skala kromatik menjadi satu baris yang kemudian digunakan untuk membuat permutasian. Permutasi adalah baris yang diturunkan dari himpunan dasar dengan menyusun ulang elemen-elemennya. Namun serialisme kemudian berkembang lebih luas, tidak hanya mengatur nada, tetapi juga elemen-elemen lain seperti durasi, ada dinamika, artikulasi, dan bahkan struktur ritmik. Teknik ini menjadi dasar bagi banyak karya dalam musik modern abad ke-20, terutama dalam aliran avant-garde. Serialisme memberikan struktur yang sangat terorganisasi dalam komposisi, tetapi sering menghasilkan karya yang terdengar atonal dan abstrak. Berbeda dengan harmoni tradisional dalam musik tonal, komposer terkenal yang mengembangkan atau menggunakan serialisme ini termasuk diantaranya yaitu ada Anton Webern, Alban Berg, kemudian ada Pierre Boulez serta Karl-Heinz Stockhausen. Serialisme tradisional seperti yang dikembangkan dalam teknik dodekafoni Schoenberg berfokus hanya pada perorganisasian tinggi nada menggunakan rangkaian 12 nada atau tone row. Setiap nada dalam rangkaian harus dimainkan sebelum ada nada yang diulang. Teknik ini lahir dari keinginan untuk menghindari tonalitas tradisional dan menciptakan sistem baru untuk struktur musik. Namun bagi Stockhausen, pendekatan ini masih terlalu sempit. Ia terinspirasi oleh karya-karya awal serialisme total dari Oliver Messiaen dalam karyanya yaitu Mode de Velours et d'Intensités. Dan Pierre Boulez, ia melihat potensi untuk memperluas prinsip serialisme sehingga mencakup semua aspek musik, menciptakan apa yang disebut sebagai serialisme total. Prinsip serialisme total, Stockhausen percaya bahwa serialisme tidak hanya terbatas pada tinggi nada, tetapi dapat diterapkan pada semua parameter musik. Dalam karya-karya awalnya seperti Crosby 1951 dan Kontrapong 1952, ia mengatur berbagai elemen musik serta serial, termasuk pertama ada tinggi nada. Setiap nada diorganisasi dalam urutan tertentu seperti dalam serialisme tradisional.
Kemudian yang kedua ada durasi, panjang nada atau jeda diatur dalam seri yang sama pentingnya dan dengan tinggi nada. Kemudian yang ketiga ada dinamika, volume suara juga mengikuti pola serial dari sangat lembut hingga sangat keras. Yang keempat ada artikulasi, yaitu cara nada dimainkan seperti legato atau staccato juga diatur secara serial. Terus yang kelima ada timbre, warna suara dari instrumen yang berbeda digunakan dalam pola yang terorganisasi. Karya utama dan pendekatan uniknya yang pertama Kreutzwald, Stockhausen menciptakan hubungan yang dinamis antara berbagai elemen musik. Struktur musik dibuat berdasarkan transposisi antar elemen. Judulnya sendiri berarti permainan silang, menggambarkan bagaimana berbagai parameter musik berinteraksi dan berpindah posisi dalam pola serial. Yang kedua ada kontrapung. Stockhausen mengeksplorasi transformasi terhadap bertahap dari tekstur musik yang kompleks menjadi sederhana. Elemen-elemen serialnya tidak hanya membentuk struktur horizontal, melodi, tetapi juga vertikal, yaitu harmoni. Yang ketiga ada Gruppen. Karya ini merupakan eksperimen ruang dari serialisme, ditulis untuk 3 orkestra besar yang ditempatkan di lokasi yang berbeda di setiap penonton, menggunakan prinsip serial untuk mengatur hubungan antar kelompok instrumen. Jadi suara bergerak melalui ruang, menciptakan pengalaman mendalam yang melibatkan dimensi fisik. Pertama, hubungan mikrosmos dan makrosmos. Stockhausen sering membandingkan struktur musiknya dengan struktur alam semesta. Jadi setiap elemen kecil atau mikrosmos dalam musiknya memiliki hubungan yang erat dengan struktur keseluruhan atau makrosmos. Yang kedua ada kebebasan dalam keterlibatan. Meskipun serialisme total tampak sangat ketat, Stockhausen juga membuat ruang untuk interpretasi dan kebebasan dalam eksekusi, yang memungkinkan musisi membawa karya-karyanya hidup dengan cara yang unik. Pengaruh dan warisan. Pendekatan serialisme total Stockhausen menginspirasi banyak komposer lain dalam aliran avant-garde seperti Pierre Boulez dan Luciano Berio. Selain itu, eksplorasinya dalam musik elektronik membuka jalan bagi perkembangan genre ini di dekade berikutnya. Meskipun teknik serialisme sering dikritik karena dianggap terlalu akademis atau dingin, karya Stockhausen menunjukkan bahwa teknik ini bisa menghasilkan musik yang penuh ekspresi, kompleksitas, dan inovasi. Serialisme menjadi lebih dari sekedar sistem. Ia menjadi cara baru untuk memahami hubungan antara berbagai elemen musik dan pengalaman manusia. Yang kedua, kita akan membahas tentang Pierre Boulez. Boulez adalah salah satu tokoh utama dalam perkembangan serialisme total yang merupakan langkah lanjut dari teknik dodecafoni atau serialisme 12 nada tadi yang dikembangkan oleh Arnold Schoenberg. Serialisme dalam karya Boulez tidak hanya berfokus pada pengaturan tinggi nada, tetapi juga mencakup berbagai parameter musik lainnya seperti durasi, dinamika, artikulasi, dan timbre. Pendekatannya mencerminkan upaya untuk menciptakan tatanan musik yang sepenuhnya terorganisasi dan multidimensi. Jadi konsep serialisme total dalam karya Boulez, yang pertama ada serialisme yang diperluas. Serialisme tradisional hanya mengatur tinggi nada berdasarkan serangkaian 12 nada saja dalam skala kromatik. Boulez memperluas ide ini dengan menerapkan prinsip serial pada durasi atau lama nada, dinamika kekuatan suara, timbre, warna suara, serta artikulasi atau cara nada dimainkan seperti staccato dan legato tadi. Hal ini membuat karya-karya Boulez memiliki struktur yang sangat kompleks dengan hubungan antara elemen yang saling terkait secara matematis dan logis. Yang kedua, karya utama serialisme total, struktur 1. Karya ini adalah eksperimen tadi awal Boulez dalam serialisme total. Ditulis untuk 2 piano. Jadi struktur 1 menggunakan prinsip serialisme untuk mengatur hampir semua aspek musik, termasuk tinggi nada, durasi, dan dinamika. Setiap elemen diatur secara sistematis untuk menciptakan pola yang saling berkaitan. Kemudian ada Lemmertau Sense Maitre.
1953. Jadi Bowles memadukan serialisme dengan pendekatan yang lebih ekspresif dan fleksibel dalam karya ini. Serialisme digunakan untuk mengorganisasi elemen musik, tetapi ia juga memberi ruang bagi tekstur dan warna suara yang lebih bebas. Kemudian menghasilkan kombinasi unik antara kontrol ketat dan kebiasaan artistik. Yang ketiga, filosofi di balik serialisme Bowles. Jadi Bowles percaya bahwa musik harus mencerminkan tatanan dan logika yang baru yang sesuai dengan semangat modernisme abad ke-20. Serialisme total baginya adalah cara untuk menghilangkan pengaruh tonalitas tradisional, menciptakan struktur musik yang tidak bergantung pada konvensi lama, serta membangun hubungan kompleks antara semua parameter musik sehingga setiap aspek memiliki signifikansi struktural. Namun, Bowles juga menyadari keterbatasan dari pendekatan yang terlalu kaku. Dalam esainya, ia menegaskan perlunya menggabungkan kebebasan dan spontanitas dalam musik untuk menghindari hasil yang terlalu mekanis. Yang keempat, kritik dan pengaruh. Serialisme total sering dikritik sebagai terlalu rumit atau tidak komunikatif secara emosional. Namun, Bowles tetap memandangnya sebagai alat penting untuk menciptakan musik modern. Karyanya menginspirasi banyak komposer lain seperti Luciano Berio dan Karl-Heinz Stockhausen tadi dalam mengeksplorasi kemungkinan baru dalam serialisme. Melalui serialisme, Bowles tidak hanya menciptakan karya musik, tetapi juga merumuskan pendekatan filosofis yang mendalam terhadap komposisi, di mana setiap elemen musik adalah bagian integral dari keseluruhan yang harmonis. Sekian dari saya. Musik concerto dan musik elektronis. Asal-muasal musik elektronis dan musik concerto, kemunculan musik elektronis dan musik concerto nampaknya amat meributkan dunia. Oleh karena itu, kritik dari para seniman dan budayawan tidak bisa diabaikan begitu saja. Sebab, musik elektronis sebagai suatu aliran seni pada awal tahun 50-an tidak bisa terlepas dari penyerbuan teknologi elektronik canggih ke dalam musik pada umumnya, yaitu pertama, proses penyebarluasan melalui media massa sebagai gejala utama perkembangan musik populer. Yang kedua, munculnya alat-alat elektronis populer yang menimbulkan khayalan tentang keterampilan musik. Pelopor-pelopor musik elektronis dan musik concerto. Musik concerto di Paris. Percobaan pertama kali pernah dilakukan pada tahun 1930 di Berlin oleh Paul Hindemith dan Ernst Toch dengan musiknya yang diberi nama musik gramofon. Mereka menggunakan sebuah piringan hitam dan direkam berbagai rekaman dari piringan hitam lain. Akan tetapi, dengan kecepatan yang berbeda, sehingga terdapat suatu nyanyian yang sangat unik. Produksi ini disajikan pada tahun 1930 di Festival Musik Kontemporer, namun oleh berbagai alasan, perkembangan ini tidak memberi dampak yang berarti. Kemudian pada tahun 1948, komponis Prancis Pierre Schaeffer sedang mencari berbagai alternatif untuk suatu musik mutakhir dalam upayanya. Schaeffer diberi satu studio untuk risetnya dari stasiun radio di Prancis. Kemudian ia menemukan arsip. Dengan materi itulah kemudian Schaeffer mulai bereksperimen dengan peralatan elektronis yang sederhana sekali, seperti tape recorder, piringan hitam, filter, dan sebagainya. Which also caused excitement. On this length of tape are those same three notes. If I wind this piece of tape through the machine by hand, at a speed which isn't constant and in a direction which is forever changing, those three twangs become a collection of quite different sounds. Sehingga boleh dikatakan bahwa dengan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi kreativitas. Kemudian, Schaeffer juga mencari sumber-sumber di luar studionya. Siaran pertama di radio dengan karya musik concerto terjadi pada tanggal 5 Oktober pada tahun 1948.
Kemudian, pada tahun 1949, Schaeffer sudah mendapat teman yang ikut bekerja sama dengan dia, yaitu komponis Pierre Henry. Kemudian, tahun 1950, kedua komponis itu pertama kali tampil secara resmi dengan berbagai karyanya di École Normale de Musique, dan baru saat itu generasi komponis muda di Paris mulai memperhatikan konsep mereka. Pada tahun 1953, Schaeffer bersama rekannya mulai mempermasalahkan situasi pergelarannya agar lebih menarik untuk penontonnya. Beliau mengembangkan cara sajian yang menggunakan ruang, yaitu loudspeaker, ditempatkan ke dalam tempat sudut suatu ruang pagelaran. Dan beliau diberi dukungan dari stasiun radio RTV yang memberikan ruangan-ruangan dan alat-alat yang lebih canggih ke Schaeffer. Dalam studio ini, dua alat utama yang digunakan untuk transformasi yaitu morfophone dan fonogen. Fonogen itu kayak semacam tape recorder dengan 12 kecepatan. Kemudian morfophone itu bisa mengubah struktur suatu bunyi, memiliki 10 head untuk rekaman kembali. Masing-masing disambungkan dengan preamplifier dan suatu filter yang bisa memproduksikan gaung, echo, serta perubahan warna. Pengaruh musik concerto yang paling nyata yakni di Amerika, di mana pada tahun 1951 rekaman-rekaman di Paris disajikan. Pada umumnya perkembangan musik concerto dalam arti murni kurang berhasil, di mana para komponis hanya sebagai perintis saja dan memerlukan suatu keyakinan yang bersifat berlebihan untuk mempertahankan konsepnya. Namun, ternyata musik elektronis pada umumnya sudah berkembang lebih jauh. Hal ini terjadi sekitar tahun 1957 dengan munculnya karya-karya dari komponis luar negeri termasuk Indonesia, dan memberikan kenyataan bahwa perkembangan di Paris kelihatan agak terbatas dan statis. Tidak mengherankan bahwa aliran musik elektronis cepat sekali memperluas konsepnya dengan menggunakan materi konkret, yaitu terutama dari materi vokal untuk proses transformasi elektronis. Sehingga pada pertengahan tahun 50-an, perbedaan antara konsep musik elektronis murni dan musik concerto sudah tidak ada sama sekali. Musik concerto di Prancis memberikan pengaruh besar pada berbagai aspek seni dan teknologi. Musik ini dipelopori oleh Pierre Schaeffer pada akhir 1940-an, mengubah cara orang memandang musik. Sebelumnya, musik dianggap sebagai susunan nada yang dihasilkan oleh alat musik tradisional dan ditulis dalam notasi. Namun, musik concerto mengajarkan bahwa suara dari kehidupan sehari-hari seperti deru kereta, suara hujan, dengung mesin dapat menjadi bahan dasar untuk menciptakan karya musik. Pendekatan ini memperluas definisi musik dari sesuatu yang struktur secara harmoni dan melodi menjadi eksplorasi suara sebagai elemen estetika. Dalam hal teknologi, musik concerto memperkenalkan penggunaan perekam pita magnetik untuk merekam dan memanipulasi suara. Teknik seperti memotong dan menyambung pita, membalikkan arah putar, memperlambat aturan mempercepat perekaman, serta membuat pengulangan suara atau looping dikembangkan untuk menghasilkan efek sonik baru.
Teknik-teknik ini tidak hanya menjadi dasar bagi musik concerto, tetapi juga mempengaruhi seluruh industri musik dan produksi audio modern. Banyak dari teknologi yang pertama kali digunakan oleh Schaeffer dan timnya kini menjadi standar dalam perangkat lunak produksi musik, seperti Digital Audio Workstation atau DAW. Pengaruh musik concerto juga sangat terasa dalam perkembangan musik elektronik. Meskipun musik concerto berfokus pada memanipulasi suara yang berasal dari dunia nyata, prinsip-prinsipnya menginspirasi eksperimen dengan suara sintesis di berbagai studio musik elektronik di dunia. Seperti studio WDR di Köln, Jerman, komponis seperti Karl-Heinz Stockhausen menggabungkan pendekatan musik concerto dengan teknik suara elektronik, menciptakan karya-karya hibrid yang memadukan kedua pendekatan tersebut. Selain itu, musik concerto mempengaruhi musik populer secara signifikan, terutama melalui konsep sampling. Sampling yang kini menjadi elemen penting dalam genre seperti hip hop, musik elektronik, dan pop berakar pada prinsip musik concerto, di mana suara yang direkam digunakan kembali dalam konteks baru. Seniman seperti The Beatles dalam karya-karya eksperimental mereka, misalnya Revolution 9, serta musisi seperti Pink Floyd dan Aphex Twin, mengadopsi elemen musik concerto untuk menciptakan atmosfer unik dalam musik mereka. Di luar musik concerto juga membawa dampak besar pada seni lintas media. Schaeffer dan kolaboratornya seperti Pierre Henry menciptakan karya-karya yang tidak hanya berdiri sendiri sebagai musik, tetapi juga berfungsi sebagai elemen integral dalam instalasi seni, teater, dan film. Dalam dunia film, musik concerto menginspirasi penggunaan suara abstrak untuk menciptakan atmosfer yang menonjolkan narasi visual seperti yang dilakukan oleh Bernard Parmigiani dalam karya-karyanya. Pendekatan inovatif ini tetap relevan hingga hari ini, menjadi sumber inspirasi bagi generasi baru, seniman, komponis di seluruh dunia. Musik elektronis di Köln. Pengertian asli musik elektronis pada tahun 50-an barangkali didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, musik elektronis dengan sengaja ingin menghindari segala asosiasi konkret dan ilustrasi. Yang kedua, secara historis, pengertian asli musik ini hanya berlaku dari awal sampai dengan akhir tahun 50-an. Yang ketiga, sebagai istilah suatu gaya, yaitu mengarah pada peralatan musik yang paling sederhana. Yang keempat, secara estetis, musik elektronis juga ingin menonjolkan anatominya dibandingkan dengan musik terapan yang juga elektronis. Musik elektronis lahir dari kemajuan teknologi pasca Perang Dunia Kedua, khususnya di Jerman. Pada akhir 1940-an, Eropa mengalami transformasi besar dalam seni dan teknologi. Para komponis avant-garde mulai mencari cara baru untuk menciptakan suara yang tidak terbatas pada alat musik tradisional. Di tengah konteks ini, Köln atau Cologne menjadi pusat perkembangan musik elektronis. Awal perkembangan teknologi, radio dan rekaman suara menjadi teknologi utama yang mendorong eksplorasi musik baru. Di Jerman, Studio Deutscher Rundfunk atau WDR memainkan peran penting dalam memfasilitasi perkembangan musik avant-garde, termasuk musik konkret dan elektronis. Kemudian musik konkret dikembangkan oleh Pierre Schaeffer di Prancis, menggunakan suara yang direkam dari dunia nyata kemudian dimanipulasi. Pendirian Studio für Elektronische Musik pada tahun 1951. Studio ini didirikan oleh Herbert Eimert di bawah naungan WDR. Ini adalah studio musik elektronik pertama di dunia yang sepenuhnya didedikasikan
untuk eksplorasi suara elektronik. Rehearsing outside das Tür und die ging aber nur 90 Grad auf und dadurch, dass die also ziemlich dick war, war das Profil also etwas zu breit. Man hat dann nur also die Abstände hier von der Tür gemessen. Also in meiner erzähle mir gerne Bescheid. Ja, hier. Es ist ja schon ganz Das haben wir mal gemessen, aber die Tür... Ja, schon klar. Studio ini dilengkapi dengan perangkat mutakhir seperti osilator sinusoidal untuk menciptakan suara murni, generator frekuensi untuk mengatur tinggi nada, filter untuk memodifikasi timbre suara, kemudian yang terakhir ada perekam pita magnetik untuk merekam, memanipulasi, dan memadukan suara. Musik elektronis lahir dari kemajuan teknologi pasca Perang Dunia Kedua, khususnya di Jerman. Eropa mengalami transformasi besar dalam seni dan teknologi. Para komponis avant-garde mulai mencari cara baru untuk menciptakan suara yang tidak terbatas pada alat musik tradisional. Komponis penting dan karya-karya di Köln. Yang pertama ada Herbert Eimer yang tadi. Dia lahir pada tahun 1897 dan meninggal pada tahun 1972. Dia adalah sebagai pendiri dan direktur utama pertama studio. Eimer menjadi arsitek awal perkembangan musik elektronik di Köln. Kemudian dia juga menerapkan prinsip musik serial, di mana setiap elemen seperti nada, durasi, dinamika diatur secara sistematis. Yang terakhir ada karya pentingnya yaitu Funstück, salah satu karya elektronis pertama di studio ini. Yang kedua ada Werner Meyer Epler, seorang fisikawan yang memberikan fondasi teoritis untuk musik elektronis. Ia memperkenalkan konsep suara murni dan transformasi suara, yang menjadi dasar eksperimen di studio WDR. Yang ketiga ada Robert Bayer, fokus pada pengembangan alat-alat teknis untuk menciptakan suara elektronik. Salah satu pelopor dalam penggunaan osilator untuk menghasilkan suara murni. Yang keempat ada Karl-Heinz Stockhausen, salah satu komponis yang paling terkenal di studio WDR. Karya pentingnya yaitu ada Gesang der Jungling. Karya ini memadukan suara manusia, yaitu suara anak laki-laki yang menyanyikan dalam bahasa Jerman dengan suara elektronik. Ini adalah tonggak dalam penyatuan elemen akustik dan elektronik. Kemudian ada Kontakte, eksperimen suara dalam elektronik dan instrumen musik. Kemudian ada György Ligeti. Ligeti meskipun lebih terkenal dengan musik orkestranya, menciptakan karya seperti Articulation pada tahun 1958 di studio WDR yang mengeksplorasi tekstur dan dinamika suara elektronik. Musik elektronis di Köln memiliki pengaruh yang sangat luas dan mendalam, baik dalam dunia musik maupun di luar ranah seni suara. Pengaruh ini dapat dilihat dari berbagai aspek. Dalam hal estetika musik klasik modern, musik elektronis di Köln membawa paradigma baru dalam menciptakan musik. Para komponis tidak lagi terbatas pada alat musik tradisional untuk menghasilkan suara. Mereka mulai menciptakan suara yang benar-benar baru menggunakan teknologi seperti osilator dan generator frekuensi. Karl-Heinz Stockhausen misalnya, melalui karyanya seperti Gesang der Junglinge, berhasil menunjukkan bahwa suara manusia dan suara elektronik bisa disatu padukan menjadi suatu karya seni yang sepenuhnya. Pendekatan ini membuka jalan bagi eksplorasi tekstur suara yang lebih kompleks dan abstrak. Di sisi teknologi, studio Für elektronische Musik di Köln mendorong inovasi besar dalam pengembangan alat-alat musik elektronik. Peralatannya seperti perekam pita magnetik yang awalnya hanya digunakan untuk kebutuhan siaran radio, diadaptasi untuk keperluan artistik. Teknik manipulasi pita seperti looping, reversing, dan pengeditan multitrack yang pertama kali dikembangkan di studio ini
menjadi dasar bagi banyak teknik produksi musik modern. Bahkan, synthesizer yang berkembang pada dekade-dekade berikutnya mengambil banyak inspirasi dari eksperimen yang dilakukan di Köln. Musik elektronik Köln juga memiliki dampak signifikan pada musik populer. Prinsip-prinsip komposisi elektronik dengan pengulangan pola suara dan manipulasi timbre mempengaruhi genre seperti ambient, techno, dan musik elektronik modern. Studio di Köln menjadi model yang menginspirasi banyak studio elektronik di seluruh dunia. Studio-studio seperti Groupe de Recherche Musicales atau GRM di Paris mengadopsi pendekatan teknologi dan artistik yang dikembangkan di Köln. Hal ini menjadikan Köln sebagai pusat inovasi global yang dampaknya dirasakan hingga saat ini. Selain itu, musik elektronik Köln juga berdampak pada edukasi musik. Karl-Heinz Stockhausen, salah satu tokoh utama dari era tersebut, tidak hanya menciptakan karya-karya revolusioner, tetapi juga menjadi mentor bagi komponis berikutnya. Ia mengadakan workshop dan seminar yang mengajarkan prinsip-prinsip musik elektronik, sehingga ide-ide dari Köln menyebar ke berbagai belahan dunia dan menciptakan gelombang baru komponis yang mengeksplorasi elektronik dan dalam berbagai konteks musikal. Secara teoritis, musik elektronik memperkenalkan konsep-konsep baru dalam teknik teori musik. Salah satu yang utama adalah transformasi suara, yaitu bagaimana suara besar dapat diubah menjadi tekstur baru. Selain itu, eksperimen di Köln juga memperkenalkan gagasan ruang akustik elektronik, di mana suara tidak hanya diperlakukan sebagai elemen musikal, tetapi juga sebagai elemen spasial yang dapat bergerak dan berinteraksi dengan ruangan. Lebih jauh lagi, pengaruh musik elektronik Köln meluas ke seni multimedia dan instalasi. Eksperimen Sonic di studio ini mendorong perkembangan seni lintas media, di mana musik menjadi bagian integral dari seni visual dan pertunjukan. Karya artikal seperti Lich oleh Stockhausen mengintegrasikan musik elektronik dengan elemen visual dan naratif, menciptakan pengalaman artistik yang imersif.